Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Zakaria dengan NBI 146204 kali 45. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari matkul Emerging Technology yang diampu oleh Bapak Firdaus SDM. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan yang pertama itu software Publish or Perish, yang kedua itu Force Viewer, lalu yang ketiga itu eh, pencarian jurnal, dan yang keempat nanti PDF Gear, Bumata AI, dan DeepL, dan yang lain. Untuk yang pertama itu software Publish or Perish. Kita buka dulu. Publish or Perish. Jadi Publish or Perish ini adalah software yang digunakan untuk eh, mencari jurnal. Jadi ibaratnya sekarang nih teman-teman lagi tugas akhir dan bingung topiknya apa, ataupun sudah menemukan topik tapi tidak tahu eh, jurnal pendukungnya. Nah, di sini software Publish or Perish ini membantu kita untuk menemukan jurnal yang sesuai topik yang kita akan ajukan di tugas akhir ataupun tesis. Langsung saja, uh, dikarenakan saya tidak punya Scopus ataupun skematik Web of Science yang berbayar semua ini, dan saya juga hanya mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, jadi saya pakai Google Scholar yang notabene gratis. Nah, di sini ada authors, publikasi, jadi di mana jurnal itu dipublikasi, judulnya, sama keywords. Nah, kita isi cukup judulnya saja. Contoh tugas akhir saya itu bahas tentang Internet of Things dengan modul komunikasi jarak jauh bernama LoRa. Nah, setelah kita inputkan judul topik ataupun topik lah jurnal topik dari tugas akhir, skripsi ataupun tesis teman-teman. Nah, kita selanjutnya kita atur kita butuh berapa jurnal. Jadi Publish or Perish ini bisa mencarikan kita berapa banyak jurnal yang ada di dunia ini, bukan yang ada di dunia ini, yang ada di Google Scholar selama itu emang sesuai uh, judulnya. Jadi saya pilih 200 saja. Karena kan kalau kita pilih 1000, nanti lama banget soalnya bakal mencari software tadi bakal menampilkan 1000 jurnal. Jadi saya cukup 200 saja. Setelah itu, eh, kadang kan teman-teman kan di saat bimbingan di dosen, biasanya disuruh mencari jurnal untuk citasi ataupun untuk topik itu minimal 5 tahun ke belakang. Untuk sekarang 2024, nanti 2019 sampai 2024. Oke, 2024. Setelah sudah, kita tinggal klik search. Ini kita tunggu. Nah, langsung tampil dicarikan software. Kita tidak perlu nyari-nyari lagi, tinggal kita butuh topik apa, tinggal dicarikan sama software Publish or Perish. Nah, untuk topik saya ini Internet of Things dengan modul LoRa, menampil software Publish or Perish ini mendapatkan 176 jurnal. Dan menurut saya itu udah cukup banget, sudah banyak banget. Nah, kan sudah tampil nih sebanyak 200 jurnal. Setelah itu kita save. Ini save result. Nah, untuk formatnya sendiri itu kita pilih RIS atau Ref Manager ini. Dikarenakan apa? Nanti sebelum kita masuk ke software Post Viewer, kita edit dulu di Mendeley. Tuh. Karena kan Mendeley itu mintanya itu formatnya RIS.
kita contoh, kita namai IoT Flora Flow Testing. Oke, save, bebas di mana aja ditempatkan, yang penting ingat tempatkan di. Setelah sudah, ini kan ibaratnya kan mentahan banget. Kita buka hasil pencarian jurnal tadi di Mendeley. Nah, buat apa sih Mendeley? Di sisi lain buat namanya itu citasi, pencarian apa namanya, referensi, ini juga buat mengedit jurnal. Kita tunggu ngelot dulu biar maksimal, dikarenakan saya juga sebelumnya sudah memakai, mencoba mentes, jadi biarkan ngelot dulu sampai benar-benar 100% biar nanti kita maksimal. Nah, setelah sudah, kita create folder. Kenapa? Ya kita bedakan saja. Kalau emang ini itu di jurnal sudah kita cari, kita namai contoh IoT LoRa. Sudah, kita klik folder yang kita buat tadi, baru kita file, import. Nah, ini kita pilih RIS yang sudah kita save tadi di Publish or Perish. Mana tadi ya? LoRa IoT Testing. Nah, ini dia. Oke. Nah, kenapa sih harus kita buka di apa namanya itu software Mendeley dulu? Nah, dikarenakan sebelum ini kan jurnal sesuai topik kita ada 200. Kadang itu kita tidak tahu apa sih gap atau kebaruan dari topik kita gitu. Jadi topik kita itu masih umum, belum bisa dijadikan topik. Biasanya dosen pembimbingku itu meminta apa sih kebaruan dari Internet of Things dan Modulora ini, dan itu nanti bisa jadi sebuah topik yang benar-benar kita nanti penelitian dan juga untuk maju tugas akhir ataupun skripsi ataupun tesis. Nah, jika kita masukkan ke sebelum kita masukkan ke Fast Viewer, tidak kita edit dulu di Mendeley, itu mentahan dari Progress Offers itu dia tidak ada author keywords-nya. Sedangkan untuk kita mencari gap atau mencari kebaruan dari sebuah topik kita, itu kita di Fast Viewer itu dia minta keywords gitu. Sedangkan mentahan dari Progress Offers itu tidak ada keywords-nya. Jadi kita harus edit manual satu persatu itu. Gimana akhirnya? Contohin satu, bisa kita klik dari sini. Nah, ini nanti langsung menuju ke papernya. Itu kadang bisa, kadang enggak. Nah, itu kita cari. Nah, ini kan keyword semuanya. Kita copy. Ini tuh untung-untungan ya. Kadang kita klik dari sini itu bisa, kadang nggak bisa. Kadang pun bisa, tapi di halaman nampilnya web Mendeley ini tidak ada menampilkan apa keywordnya. Ini kebetulan ada. Kita copy, kita paste di sini. Edit. Hmm, 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 hmm.
Nah, gunanya ini apa sih? Gunanya ini buat memisahkan antar keyword. Jadi kita pisahkan dengan titik koma. Setelah sudah kita edit keywordnya. Jadi kan tadi kan di sini bisa pakai ini nanti tampil di webnya Mendeley sendiri untuk menampilkan jurnal. Ataupun jika tidak menemukan keyword dari sini ataupun tidak bisa diklik ininya, kita pakai yang URL ini. Nah, ini kebetulan ada. Ataupun biasanya nggak ada, itu kita harus download dulu PDF-nya. Baru kita masuk ke jurnalnya, baru di dalamnya nanti ada keywordnya. Seperti itu. Dan ini semua wajib diisi satu persatu. Tapi nggak semuanya itu ada gitu. Maksudnya itu nggak semuanya itu bisa diisi. Contoh, mana ya? Contoh, nah ini contoh ini. Kita buka dari sini. Kan nggak ada. Otomatis kita harus menampilkan PDF-nya. Dikarenakan ini jurnalnya berbayar, jadi kita tidak bisa apa namanya melihat jurnalnya, otomatis kita tidak bisa tahu keywordnya. Jadi kita biarkan saja. Kita biarkan, emang nggak bisa mau gimana lagi, ya udah kita biarkan. Karena berbayar. Nah, setelah sudah semua diisi, yang kita ibaratnya sudah kalau bisa diisi ya diisi, kalau nggak bisa ya udah nggak bisa diisi. Setelah itu, saya contohkan yang punya saya sudah saya isi semuanya. Yang ini kita blok all ya ctrl-a, kita blok semuanya jurnalnya ini, kita file, kita ekspor lagi, kita jadikan race. Nah, kita namakan beda dari tadi kan testing, ini IoT LoRa Mendeley. Jadi kalau kita masukkan ke software Force Viewer tapi dari mentahan software Publish Paris itu nanti tidak akan bisa muncul gap. Kita contohkan langsung di software Force Viewer. Jadi Force Viewer ini itu software yang ibaratnya untuk mencari gap atau novelty atau kebaruan dari topik saya. Contoh topik saya tadi IoT dan LoRa itu kita bisa ambil di penelitian yang mana sih gitu loh. Nanti saya contohkan di dalamnya. Jadi itu saya nggak tahu juga di laptop ada yang katanya itu beberapa itu ada yang telah dipublish or perish terus di save as RIS itu udah ada keywordnya itu ada beberapa kan punya saya ini saya pakai Windows 11 itu nggak tampil jadi harus diinputkan manual satu-satu. Nah ini kan udah terbuka nih uh, software Cosivers-nya. Kita pilih create, kita pilih yang tengah keywords. Nah ini kan kita kan butuh keywordsnya, keywords next. Kita pilih yang tengah karena kita bukan yang tadi itu dari Corpus Office itu nggak pakai Web of Sign ataupun Scopus, kita pakainya RIS.
Next. Nah, ini kita masukkan. Saya taruh eh, filenya tadi di dokumen. Saya namai ayo Mendeley. Next. Nah, ini kan tadi yang Mendeley. Jadi yang sudah dari Albus Operis, saya dulu di Mendeley, saya tambahkan keywordnya semua manual satu persatu. Itu kita bisa pilih fitur co-occurrence. Co-occurrence ini itu fitur yang dimana nanti berfokus pada keywords. Sedangkan author ini itu menampilkan autornya gitu. Sedangkan kita kan butuh keywordnya untuk mencari keyword kebaruan. Jadi kita harus pakai kita edit dulu dari voice viewer ke Mendeley, baru kita save lagi, baru kita masukkan voice viewer. Nah, kita coba yang apa namanya, yang mentahan dari Pulse of Paris, langsung tidak perlu dari Mendeley. Ini kan testing yang sudah saya save tadi. Next. Nah, di sini tidak bisa kita klik co-occurrence dikarenakan memang tidak ada keywordnya. Sedangkan kita butuh keywordnya. Ini Mendeley. Next. Co-occurrence. Ini biarkan full counting saja. Dan next. Nah, untuk ini itu kita mau menampilkan berapa keywords nih. Ini kan saya punya 27. Dan saya mau menampilkan semua, kita ganti ke 1. Nah, jadi nanti 207 keywords yang ada di jurnal yang saya cari tadi itu, yang saya dapatkan dari software Publish Order, terus saya edit di Mendeley, itu menampilkan 207 keywords. Setelah itu kita next, biarkan 207. Nah, ini itu data keywords yang saya peroleh dari 200 jurnal yang saya cari di Publish Orderis tadi. Setelah selesai, kita finish. Yes. Nah, ini maksudnya gimana? Ini maksudnya Nah, ini itu apa namanya? Topik atau keywords dari 200 jurnal. 200 jurnal tadi itu ya sesuai topik yang saya cari tadi, sebagian emang fokusnya ke IoT, modul LoRa, sama Internet of Things. Yang kecil-kecil ini nanti yang bisa kita kembangkan atau kita teliti untuk uh, tugas akhir, skripsi ataupun tesis. Tuh. Ini ada GPS modul, ada ThinkSpeak, nah, ada QoS, ada RSSI itu untuk seberapa kuat sih sinyal yang diterima. Mindful detection, moral communication, multi sensor, terus ada node MCU, sensor LDR, ada MQTT, ada Blink, ada SP32, ada soil moisture, ini sensor buat kelembapan tanah, ini sensor MQTT, MQ02, MQ ini sensor eh, kualitas udara. Nah, air quality, monitoring. Nah, topik saya itu nanti lebih ke mengerucut di LoRa, di Internet of Things, menggunakan modul LoRa, dan nah ini saya pakai yang kecil. Jadi yang kecil-kecil ini jarang dipakai orang atau jarang ada yang meneliti. Itu kita bisa pakai dan sebab kita bisa kembangkan di sini. Soalnya orang-orang jarang meneliti yang kecil-kecil ini. Kebetulan saya pakai topik saya itu LoRa, Internet of Things. Jadi membuat alat Internet of Things dengan modul LoRa dengan metode wireless sensor network. Gitu. Jadi software ini sangat membantu apabila teman-teman kesulitan mencari gap ataupun kebaruan dari sebuah topik. Gitu.
Nah, setelah kita sudah mendapatkan apa namanya eh, topik kita lebih mengerucut lagi, kita balik ke publish of Paris, baru kita tambahkan keywords. Nah, contoh saya akan wireless sensor network. Nah, kita search. Otomatis kita lebih dikit lagi dan jumlahnya lebih dikit lagi dari tadi. Soalnya sudah filter. uh, Kalau topik saya itu Internet of Things dengan modul LoRa dengan metode wireless sensor network. Nah, nanti tinggal mainkan sensor-sensornya ada dan penempatannya di mana. Kebetulan topik saya seperti itu. Itu. Jadi ini kan sudah saya sharing. Yang pertama itu saya mencari Internet of Things, terus metodenya sudah saya temukan wireless sensor network. Nah, baru kita pilih-pilih jurnal yang sudah dari awalnya 200 menjadi 100 ini, mana yang benar-benar kita akan pakai buat referensi tugas akhir ataupun skripsi ataupun tesis itu. Setelah sebelumnya sudah mencari jurnal, jadi kita sudah kan mengumpulkan jurnal dari aplikasi Publish of Paris. Setelah itu kita mencari gapnya, kita kerucutkan lagi, kita filter lagi pakai Force Viewer. Nah, setelah itu otomatis kita akan mereview jurnal tersebut. Nah, setelah mereview jurnal tersebut, otomatis kita akan mencurahkan atau menjadikan sebuah introduction atau pendahuluan dari tugas akhir. Nah, setelah saya seleksi dari apa namanya eh, topik saya yaitu Internet of Things dengan modul LoRa. Nah, saya sudah mengelompokkan menjadi beberapa jurnal saja yang awalnya cuma ada 100 jurnal. Kan awalnya dari entahannya Publish or Paris itu terdapat 200 jurnal. Lalu kita cari gapnya, ketika menemukan gapnya baru eh, jadi sekitar 100 jurnal. Nah, setelah dari 100 jurnal, saya kelompokkan lagi, saya ambil beberapa saja. Nah, setelah beberapa itu, saya sudah menemukan beberapa definisi, saya sudah mereview beberapa semua jurnal ini dan menemukan beberapa definisi. Nah, sekarang kita akan membuat introduction ataupun latar belakang kalau di tugas akhir. Saya saya contohkan ibarat dan tugas akhir dan pendahuluan itu kan latar belakang kan dibutuhkan dua citasi, minimal dua citasi dalam satu paragraf. Nah, untuk menggabungkan dua definisi dari dua sumber itu menjadi satu paragraf kan ibaratkannya agak susah ya. Jadi kita minta bantuan ChatGPT. Jadi ChatGPT di sini kita pakai sebagai membantu untuk menyusun struktur dari latar belakang ataupun introduction dari tugas akhir. Jadi saya sudah menemukan dua definisi dari Internet of Things. Yang pertama itu dari Ilham Majid tahun 2023 dan kawan-kawan, dan juga dari Taufik Isbaudin dan N. Ratar 2021. Nah, ini kan di sini menjelaskan IoT itu perkembangan revolusi industri 4.0. Nah, sedangkan di definisi kedua itu menjelaskan IoT itu lebih fokus ke
aktivitasnya. Nah, bagaimana caranya agar dua definisi ini menjadi satu paragraf yang nanti bisa kita pakai menjadi latar belakang dari sebuah tugas akhir. Kopas, buka ChatGPT, kopas di sini, lalu tiap definisi kita kasih petik 2 agar menandakan jikalau ini definisi atau kalimat. Nah, sudah. Setelah sudah, kita mintalah bantuan dari ChatGPT. Dengan kata kunci kalau saya itu mengacu pada dua definisi Internet of Things di atas. Buatkanlah satu jadikanlah menjadi satu paragraf yang selaras dengan 250 kata. Jadi saya ingin ChatGPT ini membantu saya dengan dua definisi ini menjadi satu paragraf yang selaras atau setujuan dengan 250 kata. Nah, dari sini kita sudah dapat satu paragraf yang berisi tentang dua definisi Internet of Things oleh Beda Paper ini. Nah, tapi ini masih terhitung bahasa ChatGPT. Nah, kita mengubahnya lagi agar lebih condong bahasa yang mudah dipahami oleh tugas akhir ya, atau yang biasa digunakan di tugas akhir atau mahasiswa S1. Kita langsung saja perintahkan ChatGPT ubahlah kalimat di atas menjadi bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa S1 untuk tugas akhir maupun tesis. Nah, di sini awalnya bahasanya agak tinggi. Jadi kadang itu untuk sekarang itu kalau dosen penguji itu minta kalau bahasanya agak tinggi itu kita kadang dicurigai. Jadi kalau memang kita nggak buat ChatGPT. Nah, dengan bantuan ChatGPT juga kita mengubah bahasa yang agak tinggi tadi menjadi bahasa yang mudah dipahami seperti ini. Tapi terkadang juga masih tetap dinyatakan itu pakai ChatGPT, tapi tidak apa-apa. Yang penting kalau kalian pakai ChatGPT itu harus paham definisi dan alurnya gitu. Jadi tidak asal kopas-kopas saja. Setelah ini jadilah satu paragraf. Bawah di sini. Internet of Things adalah teknologi yang berkembang dari revolusi industri 4.0. Ini memungkinkan perangkat untuk berkonversasi dan berinteraksi satu sama lain melalui jaringan internet. Nah, dari simpulan tadi, lalu
otomatis kita harus memberikan citasi. Jadi tidak asal kita menjiplak punya orang tapi kita tidak memberikan citasi. Dan caranya bagaimana? Kita menggunakan software Mendeley untuk membuat citasi. Jadi yang pertama tadi kan kata yang dikatakan oleh Ilham Majid 2023 itu tentang Internet of Things, pengertian definisi, yakni perkembangan revolusi 4.0. Nah, di sini yang sudah kita generate dari ChatGPT tadi, Internet of Things adalah teknologi yang berkembang di revolusi 4.0. Ini mungkin berangkat beroperasi dan berdasarkan lain melalui jaringan internet. Ini bisa kita anggap citasi ataupun referensi yang dikatakan oleh Ilham Majid. Nah, gimana sih cara kita memberikan citasi atau setelah kita apa namanya mengambil kata-kata dari paper dari Ilham Majid tadi, lalu kita jadikan citasi atau referensi. Setelah kita kembangkan kata-katanya, itu kita masuk ke aplikasi ChatGPT dulu. Seperti biasa, kalau saya sering mengelompokkan jadi beberapa folder. Dan di sini saya buat folder baru biasa, pas emerging, bebas. Nah, setelah kita buat folder, baru kita add, kita klik foldernya, kita add. Kan saya sudah mengelompokkan jadi satu. Tinggal di Ctrl A, kita select semuanya, tinggal di open. Otomatis semua jurnal-jurnal yang ada di folder tugas ETS sudah masuk di Mendeley dan dapat kita citasi. Nah, setelah jurnal tadi semuanya sudah masuk di software Mendeley dan saya beri nama tugas emerging, baru di sini. Nah, di sini tadi ini kan katanya Ilham. Kita klik di Word, di reference. Nah, kita klik insert citation dan sebelumnya itu jangan lupa install Mendeley-nya dulu lalu install add-on atau pop agar bisa nyambung ke Word-nya. Kita insert citation, namanya tadi Ilham. Nah, ini Ilham Majid 2023. Kita oke saja. Lalu kita oke. Jadi syaratnya itu harus apa namanya? Syaratnya itu harus ada jurnalnya di sini gitu. Ilham Majid contoh. Nah, jikalau tidak ada di sini, nanti tidak bisa kita citasi. Gitu. Nah, ini Ilham Majid apa nih? Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita mau citasi, kita harus ada jurnalnya sudah masuk di sini. Kalau tidak ada, tidak bakal muncul reference. Ilham. Saya coba hapus ya. Saya coba hapus dari Mendeley. Apakah nanti muncul? Nih, ini kan Ilham Majid. Saya hapus. Lihat, pas kakak muncul, chat Ilham. Nah, otomatis tidak ada karena sudah kita hapus. Jadi kalau mau kita mercitasi ya dari kata perkataan orang yang sudah kita kembangkan, itu harus dimasukkan dulu papernya ke software Mendeley. Kita masukkan lagi. Ada saja.
Oke. Nah, setelah sudah, kan tadi ilham. Nah, untuk yang terakhir, yang membahas konektivitas tadi, yang citasi ialah Taufik Misbahuddin dan Enratra. Nah, lagi Misbahuddin, nah ini Enratra sudah jadi satu paragraf untuk eh, latar belakang ataupun pendahuluan ataupun introduction dari tugas akhir. Nah, untuk paragraf kedua ini sudah sudah saya olah di ChatGPT, lalu saya ubah ke bahasa yang mudah dipahami, lalu menjadi definisi LoRa. Jadi di paragraf pertama saya fokus membahas tentang definisi Internet of Things. Di paragraf kedua saya membahas tentang teknologi LoRa. Nah, setelah itu kan otomatis setelah kita apa namanya kita referensi kita citasi itu nanti kan masuknya ke larinya ke daftar pustaka. Nah, untuk membuat daftar pustaka itu bagaimana? Sudah saja. Tadi contoh kita kedua, oke, daftar pustaka. Karena bagaimana? Karena itu wajib kalian citasi dulu. Ini kan otomatis sudah citasi, ini sudah citasi, ini sudah citasi, ini sudah citasi, ini juga sudah citasi. Nah, setelah itu kalian buka reference. Nah, langsung kalian klik insert bibliografi. Otomatis yang sudah kalian citasi tadi dari Ilham Rabbani, terus Taufik itu masuk ke daftar pustaka. Jadi nggak perlu ngatur satu persatu. Tuh. Itu kalau kalian mengerjakan tugas akhir. Tadi boleh meminta bantuan ChatGPT. Jadi ChatGPT itu untuk sebagai membenarkan atau apa namanya ya, mengembangkan suatu atau men, mencari referensi bagaimana sih menyusun latar belakang yang baik dengan kata-kata yang baik. Nah, setelah itu kita akan coba lanjut ke dan terkadang juga eh, dosen itu meminta kalau kita mau masuk publikasi jurnal itu harus bahasa Inggris. Nah, kita akan mencoba website dari yang sudah terintegrasi AI itu dapat membenarkan grammar dan tadi kan kadang itu ya gak kadang sih. Jadi kalau kita menerjemahkan dari ChatGPT ataupun dari Google Translate di apa namanya Google itu grammarnya masih acak-acakan. Dan untuk mengatasi itu kita bisa pakai web. Kita terjemahkan dulu pakai ChatGPT. Translate. Jangan lupa kita beri titik dua, lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kadang bagus, kadang jelek dan rata-rata harus grammarnya itu masih acak-acakan. Nah, untuk mengatasi grammarnya ini kita pakai website namanya Paperpal. Paperpal Paperpal ini nanti membantu kita apabila kita mau publikasi jurnal dan jurnal itu diminta bahasa Inggris. Aku apa saja, paste.
otomatis software PowerPal ini nanti scan teksnya ini, nah, dan akan membenarkan. Nah, ini beberapa eh, saran-saran atau review-review dari website PaperPal di mana em, kata-kata yang ditandain garis bawah merah ini bermasalah grammarnya. Dan kita tinggal klik-klik saja. Save all, otomatis berubah. Kita save all lagi, save, 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 save all, save. Nah, sudah. Jadi setelah kita terjemahkan di ChatGPT, ternyata itu di website itu terdeteksi grammarnya masih flat. Jadi jangan langsung kopasan dari apa terjemahan dari ChatGPT ataupun Google Translate itu langsung kalian gunakan buat paper. Biasanya itu nanti grammarnya jelek dan otomatis itu yang menghambat terpublishnya jurnal. Tahu saya begitu. Ini kan udah bagus. Nah, jangan lupa kita translate lagi ke bahasa Indonesia dan jangan menggunakan ChatGPT. Kita gunakan aplikasi website DeepL yang mana ini udah ada fitur AI-nya dan otomatis bagus. Pas. Internet of Things adalah teknologi yang muncul selama revolusi industri keempat. Teknologi ini merupakan perangkat untuk komunikasi dan berinteraksi melalui internet. Jadi setelah kita benarkan apa namanya grammarnya, kita apa namanya kita translate lagi ke bahasa Indonesia dengan DeepL. Nah, jangan lupa kita cek kembali apakah maknanya sama. Jadi jangan sampai grammarnya sudah benar tapi mengubah makna. Nah, Internet of Things adalah perkembangan revolusi Industri 4.0 merupakan perangkat untuk berkomunikasi, berinteraksi sama satu sama lain. Kita cek. Internet of Things adalah teknologi yang muncul selama revolusi industri keempat atau 4.0. Teknologi merupakan memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan berinteraksi atau lain melalui internet. Nah, benar. Selanjutnya yang bawahnya. Juga kita bisa memiliki perangkat kesehatan yang dapat mengirim data ke dokter secara real time atau sistem keamanan rumah yang bisa diatur dari jarak jauh melalui smartphone. Dalam IoT ada tiga bagian penting, konektivitas, perangkat, dan platform. Konektivitas adalah cara perangkat terhubung ke internet melalui WiFi atau jaringan seluler. Perangkat adalah bagian fisik yang dapat mengirim dan menerima data seperti sensor atau lampu pintar. Kita cek lagi apakah sudah sesuai. Misalkan kita dapat memiliki perangkat kesehatan, mengirim data ke dokter secara real-time, atau sistem keamanan rumah yang dapat dikontrol dari jarak jauh melalui smartphone. Dalam IoT ada tiga komponen penting, konektivitas, perangkat, dan platform. Konektivitas mengacu pada bagaimana perangkat Wi-Fi. Perangkat adalah komponen fisik yang mengirim data seperti sensor ataupun lampu pintar. Nah, otomatis kan sudah sesuai. Setelah itu kita pakai yang ini dikarenakan ini sudah ke grammar dan sudah benar. Ini versi Indonesianya, ini versi bahasa Inggrisnya. Di judul pendahulu, judul pendahuluan. Ini versi bahasa Indonesianya, sedangkan ini versi introduction. Ini versi bahasa Inggrisnya.
Lepas dari sini, kita taruh di nah, begitu pun juga yang satunya. Kopas, kita terjemahkan di ChatGPT, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tunggu. Nah, kalau sudah, kita kopas di sini lagi. Ya, di scan. Jadi setelah di kopas dari ChatGPT, setelah kopas ke Paperpal, kita dibenerin lagi apa namanya grammarnya. Setelah dibenerin grammarnya, baru kita cek apakah grammarnya itu tidak mengganggu dari definisi ataupun uh, arti dari makna dari paper tersebut. Siapa siap semuanya. Nah, setelah sudah kita cek terjemahkan pakai DeepL. Nah, pengguna internet seringkali menjadi tantangan di beberapa daerah karena keterbatasan infrastruktur dan masalah aksesibilitas. Namun kemunculan teknologi LoRa sebagai alternatif telah memberikan solusi yang menjanjikan. Oke. Pengguna internet seringkali sulit di beberapa daerah karena keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Namun, muncul teknologi LoRa sebagai alternatif telah memberikan solusi yang menjanjikan. Sama. Ya, LoRa sebagai bagian dari Low Power Wide Area Network fungsi sebagai metode komunikasi nirkabel yang memungkinkan transmisi data tanpa bergantung pada internet. Teknologi yang banyak digunakan di jaringan nirkabel ini menawarkan versi yang mencakup rentang 169, 143, 868, 915, dan 2,4 di Indonesia. LoRa dapat beroperasi pada frekuensi 2923, tapi penelitiannya menggunakan frekuensi 915 yang emang Indonesia yang dibutuhkan untuk gerbang LoRa. Oleh karena itu, pengembangan perangkat IoT dengan modul LoRa menjadi sangat penting dalam memperluas jangkauan konektivitas di berbagai daerah yang masih menghadapi tantangan aksesibilitas internet. Kita cek sebagai bagian dari low power menjadi sarana komunikasi kabel yang memungkinkan pengiriman data tanpa ketergantungan pada internet. Teknologi ini yang telah banyak diterapkan dalam wireless sensor network memiliki fleksibilitas frekuensi yang mencakup rentang frekuensi, namun penelitian ini menggunakan frekuensi 905. Oleh karena itu, pengembangan alat Internet of Things dengan modul LoRa menjadi sangat penting dan upaya untuk meluas jangkauan interkonektivitas di beberapa daerah yang masih mengalami kesulitan dan mengakses internet. Nah, setelah benar, kita kopas. Kita taruh di sini. Nah, sudah jadi. Itu sebagai contoh saja. Tentunya pendahuluan tidak sedikit, jadi harus ada tambahan-tambahan lagi. Cuman ini contoh bagaimana sih kita memanfaatkan teknologi AI dari mulai ChatGPT untuk eh, memperbaiki struktur kata, lalu menggabungkan dua definisi menjadi satu kalimat, terus apa namanya membenarkan grammar biar bahasa Inggris terjemahan dari Indonesia ke bahasa Inggris itu benar dan dapat diterima di paper artikel ilmiah, lalu kita terjemahkan kembali. Dan semua ini kita menggunakan teknologi AI yang saat ini masih terus berkembang dan bakal berkembang sangat besar ke depan.
Nah, untuk selanjutnya itu kita akan bermain lagi dengan AI, dan AI ini itu tentang analisa dokumen. Jadi jika kita kesulitan membaca paper atau memahami isi paper, itu ada beberapa bantuan AI ataupun teknologi AI. Yakni yang pertama itu cek PDF. Yang kedua itu Mata AI. Nah, dan yang ketiga itu PDF Gear. PDF Gear. Nah, kalau ini software, kalau dua ini hardware. Website. Dua ini website, kalau ini bentuk aplikasi atau software. Login satu-satu. Kita siapkan dulu sebelum kita memakai. Jadi, tiga aplikasi ini itu teknologi AI ini dapat membantu kita untuk mereview jurnal. Nanti saya akan membandingkan dari tiga teknologi AI ini, manakah yang menurut saya pribadi sangat tepat untuk atau sangat baik dalam menganalisa sebuah paper atau jurnal ilmiah. Nah, ini jangan lupa kalian download dulu, pilih yang Windows. Kalau saya sudah saya install PDF File. Nah, sudah. Kalau ini jangan lupa daftar dulu, nanti tinggal paste PDF-nya atau taruh di sini PDF-nya. Nah, kalau ini harus daftar dulu di Mata AI. Siap. Kita isi nama depan Muhammad Zakaria. Isi organisasi kalau saya di perkuliah di masih mahasiswa di universitas 17 Agustus 1945 Surat. Apartemen ini studi ini di mana kamu tak tahu. Where did you hear all this? Plot not create a user. Oh, saya sudah pernah daftar. Login. Oh ya, saya sudah pernah daftar. Jadi daftarnya itu kayak tadi, isi nama depan, nama belakang, terus instansi ataupun kampus, nanti next. Nanti konfirmasi di email. Tuh. Sekarang saya akan membandingkan satu jurnal. Saya siapkan jurnal dulu dengan beberapa pertanyaan. Jurnal yang pakai jurnal yang sesuai dari apa namanya, yang sudah saya siapkan, saya pakai yang sudah saya cari dari apa, Publish Operis dan Flow Viewer.
Ini tentang monitoring lambang suhu. Nah, saya pakai jurnal ini aja. Jadi jurnal ini membahas tentang rancangan sistem monitoring kelembapan dan suhu multipoint dengan menggunakan metode modul LoRa berbasis Internet of Things. Kita analisis dengan 3 teknologi AI tadi dengan beberapa pertanyaan yang sama. Kira-kira menurut saya mana yang tepat untuk menganalisis jurnal ini? Nah, pertama coba di JIR. Nah, ini pakai PDF JIR. Klik kanan, with PDF JIR. Kita akan ajukan beberapa pertanyaan. Nah, jadi di PDF JIR ini, kalau tadi kan dua di Humata AI sama chat PDF itu kita harus upload dan itu kita harus membuka website dulu. Nah, kalau di aplikasi PDF JIR ini, kita tinggal buka aplikasi apa? Kita tinggal buka jurnalnya, jurnal PDF-nya dengan aplikasi PDF JIR. Nah, di dalamnya itu sudah ada fitur chat dengan AI gitu. Jadi kita tinggal mengajukan pertanyaan saja. Ya, analisis dulu baru kita mengajukan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaannya sudah saya siapkan. Yang pertama itu, jelaskan paper ini melakukan penelitian apa? Opas, Sam. Hmm, Paper ini menjelaskan hasil penelitian tentang sistem monitoring suhu dan kelembapan dengan menggunakan jaringan IoT dan data dapat disimpan pada Google Sheet. Penelitian ini juga melakukan uji coba kondisi jaringan yang akurasi dari pembacaan sensor di belakang. Ini set question atau set problemnya apa? Nah, setelah itu eh, tidak ada informasi mengenai set question atau set problem pada bagian yang diberikan pada dokumen tersebut. Lanjut pertanyaan ketiga. Ada informasi mengenai jumlah responden pada bagian yang diberikan dari dokumen tersebut. Lanjut, digunakan studi pustaka, perancangan alat elektrikal, mekanik, dan software, pembuatan alat-alat elektrikal. Lanjut, jelaskan hasil penelitian. Berdasarkan informasi yang pada bagian dokumen diberikan, hasil penelitian ini adalah sebuah sistem monitoring IoT yang dimanfaatkan untuk monitoring suhu dan kelembapan dalam dua ruangan laboratorium yang berbeda secara simultan. Ujian dilakukan untuk mengetahui kinerja dari program hasil. 102 sangat baik ya, sekitar 94. Kepenting dihadapan perhatikan adalah meskipun 5 data dilakukan jarak jauh dengan banyak obstacle, nilai penyebab yang hilang lebih kecil. Dengan demikian, kan bahwa penelitian ini telah berhasil memberikan solusi dan memotor suhu dan kelembapan pada dua ruangan secara simultan, serta memberikan solusi alternatif dengan menggunakan IoT untuk melakukan tanpa perlu jaringan internet. Terus pertanyaan ketiga, kita bilang apa yang didiskusikan? Apa yang didiskusikan? Tidak ada informasi yang spesifik tentang apa yang didiskusikan pada bagian dokumen ini. Namun secara umum pada sebuah karya ilmiah berbasis penelitian diskusi biasanya meliputi hasil eksperimen, namun tersebut tidak berbasis pada data. Apakah future research-nya
tidak ada spesifik. Nah, setelah saya pakai untuk apa namanya mereview jurnal ini dengan beberapa pertanyaan untuk PDF Gear ini. Untuk pertanyaan pertama, paper melakukan apa, dia bisa menjelaskan. Untuk questionnya dia nggak bisa mencari, respondennya juga nggak keluar, metodenya itu sudah dijelaskan, hasil penelitian dijelaskan, diskusikan juga tidak ada informasi, dan dari informasi namun berdasarkan topik beberapa fitur monitoring. Nah, jadi ada dari beberapa pertanyaan ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 pertanyaan, PDF Gear ini, pertanyaan pertama, penjelasan paper terjawab, set question tidak menemukan, berapa respondennya nggak menemukan, metodenya terjawab, hasil penelitian terjawab, yang didiskusikan ini tidak terjawab namun diberikan saran sekiranya sesuai, ini juga sama. Jadi kita coba Umata AI. Novel 8 merging CTS. Nah, ini. Nah, di sini oke. Oh, masih identifikasi. Mas, kita tanya. Setelah terupload kita tanya. Kita coba tanya sama seperti kita tanyakan di PDF Gear. Tentang apa? Ini melakukan penelitian tentang sistem monitoring kelembapan dan itu menggunakan LoRa, browser internet. Nah, lebih detail dari chat PDF Gear tadi. Selanjutnya yang kedua, test question. Soalnya di PDF Gear tadi itu tidak menjelaskan ini menggunakan LoRa terus sensor apa, terus denote apa. Lebih spesifik. Nah, problem dari paper ini adalah perlunya sistem monitoring kelembapan suhu menggunakan LoRa untuk berhenti instrumen dalam arti tempat cara. Nah, di Umata AI dia menemukan research question-nya. Research question atau research problemnya. Responden kayaknya nggak menemukan deh. Research berapa responden tidak ditemukan. Metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah pembuatan sistem monitoring kelembapan suhu menggunakan untuk ya, hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem monitoring kelembapan suhu menggunakan LoRa berbasis internet untuk ya sama seperti PDF Gear. Apa yang didiskusikan? Nah, kalau di PDF Gear tadi tidak bisa menjawab namun dikasih jawaban saran dari AI-nya. Ini mas, nah ini sudah dijawab. Pembuatan sistem monitoring kelembapan dan suhu menggunakan LoRa berbasis untuk ruangan laboratorium instrumen. Penelitian ini melibatkan pengujian kelembapan dan suhu menggunakan sensor di hati 22 pada 2 node yang ditemukan di ruang dengan chip menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi untuk kelembapan. Oke, lanjut. Fitur research atau
depan. Future dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem monitoring kelembapan dan suhu menggunakan LoRa berbasis internet routing untuk ruangan laboratorium instrumen dengan menggunakan fitur utama seperti aplikasi otomatis melalui aplikasi mobile atau aplikasi dengan sistem manajemen energi untuk penghematan daya. Nah, untuk di Humata ini lebih bagus ya dari PDF Gear karena kan hampir semuanya terjawab dan enaknya juga dia uh, menunjukkan ya sumbernya itu dari mana sih. Kalau ini kan nggak ada sumbernya. Kalau ini kan sumbernya jelas dia di paragraf ketiga di apa di abstrak di kuning-kuning ini. Nah, ini juga mengacunya itu jelas. Jadi di sini metode 1, 4, bab apa? Bab 4 maksudnya. 3 ini apa? Oh. Jadi enaknya Humata ini hampir semua pertanyaan terjawab dan ditunjukkan sumbernya itu dari mana sih dia menjawab gitu. Jadi lebih efisien untuk kita eh, mereview jurnal. Kita coba sekarang yang terakhir cek PDF. Pilih naskah simpan di kita coba tanya sama semua. Nah, satu-satu. Jadi biar maksimal. Kalau kita tanya langsung takutnya nanti tak maksimal. Hari ini lebih detail lagi. Tadi hari ini menggunakan monitoring kelembapan suhu menggunakan LoRa berbasis IoT untuk ruangan laboratorium. Hal ini melibatkan pengujian kelembapan dan suhu sensor dua node. Hari ini melakukan penelitian tentang pembuatan sistem monitoring kelembapan suhu dan multi point menggunakan LoRa. Ini kelembapan dan suhu sehingga memudahkan dalam pengecekan parameter tersebut tanpa ada di ruang. Oh, ini lebih detail lagi. Sampai disebutkan komponennya pakai apa aja, ESP, Arduino, dan sensor DHT2. Oke, oke. Lanjut. Research question atau research problemnya. Problem yang diintensifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya aktivitas dalam bentuk kelembapan dalam ruangan FTR. Oh, ya. Oh, sama dengan tadi. Oke, oke. Apa respondennya? Ini nggak ada semua deh. Oke, tidak disebutkan, tidak ada. Berapa digunakan? Metode yang digunakan ini tahapan lebih detail lagi nih. Oh iya, hasil penelitian. Penelitiannya ini berhasil buat dengan adanya ini presentasi untuk memonitor kelembapan dan suhu, tapi tidak ada presentasi akurasi keberhasilan. Ini bagus, tapi tidak menampilkan akurasi dari kesuksesan seberapa persen dia dapat monitoring. Cuman dia sukses. Oke, sisihkan dan tersebut bullshit. Oh, apa foto researchnya? No, bullshit. Namun dikasih pengertian bukan dalam pengemasan dorap, riset, pengembangan itu, dan oh,
Notifikasi. Oh, jadi untuk kesimpulan saya pribadi, tentunya dari tiga teknologi AI, saya tidak merekomendasikan memakai PDF Gear dikarenakan jawabannya kurang kurang detail. Contoh saja kita di melakukan penelitian tentang apa, penelitian tentang paper ini menjelaskan hasil penelitian tentang sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan jaringan IoT dan data dapat disimpan dapat gesit. Padahal dijelaskan di Humata AI sama PDF Gear itu lebih detail jika penelitian ini itu uh, menggunakan modul LoRa dan menggunakan sensor DHT22 dan lebih detail penempatannya itu di mana, terus pengujian itu pengujiannya apa aja dengan beberapa node, apalagi kita memakai chat PDF ini. Jadi untuk saya hmm, dari tiga ini saya tidak merekomendasikan pakai PDF Gear, tapi saya merekomendasikan pakai dua ini. Tapi kalau disuruh memilih, saya lebih suka jawabannya itu chat PDF dikarenakan chat PDF ini eh, penjelasannya itu lebih detail dan juga dia ada sama kayak Humata, dia ada merujuk di mana dia mengambil jawabannya itu dan dia lebih detail daripada Humata. Humata kan masih eh, kesimpulan beberapa kesimpulan, sedangkan di PDF dijelaskan dijabarkan semuanya. Jadi untuk teman-teman yang mau mereview jurnal pakai AI bisa pakai dua ini. Jadi kalau emang teman-teman suka yang simpel-simpel atau kesimpulan pakai Umata, tapi kalau mau yang dijabarkan lebih detail lagi itu pakai chat PDF. Dan kalau saya sendiri lebih suka pakai chat PDF dikarenakan lebih detail dan semua hampir terjawab. Sedangkan di PDF Gear tadi itu ada beberapa yang nggak jawab kayak research question, eh, terus apa tadi ya? Yang diskusikan, padahal juga ada, terus butuh risetnya juga dia bilang tidak ada, padahal juga ada, gitu. Jadi kalau saya sendiri pribadi saya suka JPDF, tapi kalau teman-teman mau pakai Umata juga bagus. Saya tidak sarankan pakai PDF Gear. Jadi mending pilih Umata AI untuk mereview jurnal atau JPDF. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih berlibat. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.